Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, dengan saya Aulianida Hamidah dan rekan saya Muhammad Yusril Adha, akan mempresentasikan materi hukum perdata dengan judul Pembuktian dan Daluarsa Hukum Perdata. Pembahasan hari ini yaitu 1. Pengertian pembuktian dan jenis-jenisnya. 2. Pengertian daluarsa, klasifikasi, pencegahan, dan penangguhan daluarsa. Dan yang ketiga, yaitu studi kasus daluarsa dalam putusan peradilan. Materi yang pertama yaitu pengertian pembuktian. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan, juridicto constantiosa, maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan juridicto voluntaire. Jenis-jenis pembuktian adalah sebagai berikut. 1. Bukti tertulis yang berupa surat akte autentik atau akta yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang yang dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang seperti notaris dan pegawai capil. Kemudian tulisan di bawah tangan yaitu perjanjian antara dua belah pihak tanpa perantara. Kedua, bukti kesaksian. Ketiga, bukti persangkaan. Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti atau peristiwa yang dikenal ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti. Jika yang menarik kesimpulan tersebut adalah hakim, maka persangkaan tersebut dinamakan persangkaan hakim. Sedangkan jika yang menarik kesimpulan tersebut undang-undang, maka dinamakan persangkaan undang-undang. Yang keempat yaitu pengakuan. Pengakuan adalah suatu pengakuan dari si tergugat yang bersengketa untuk mengatakan cerita yang benar atau sesungguhnya yang dialami penggugat. Dalam pasal 1925 KUH Perdata bahwa pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut undang-undang. Kemudian yang terakhir yaitu sumpah. Sumpah adalah salah satu pengakuan dari seorang yang dimana sumpah tersebut menekankan kita untuk mengatakan hal yang sesuai dengan apa yang kita lihat, dengar, atau rasakan sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Yusril Adha. Saya persilakan. Ya, selanjutnya pengertian daluarsa. Dalam KUH Perdata pasal 1946, daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau membebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Selanjutnya, klasifikasi daluarsa. Yang pertama, akuisitif perjaring adalah lampau waktu yang menimbulkan hak. Syarat adanya kedaluarsa ini harus ada itikat baik dari pihak yang menguasai benda tersebut. Misalnya, Nisa menguasai tanah perkarangan tanpa adanya titel yang sah selama 30 tahun. Selama waktu itu tidak ada gangguan dari pihak ketiga. Maka demi hukum, tanah pekarangan itu menjadi miliknya dan tanpa dipertanyakan alas hukum tersebut. Yang kedua, extinctive perjaring adalah lampau waktu lampau yang melenyapkan atau membebaskan terhadap tagihan atau kewajibannya. Misalnya, Dea telah meminjam uang kepada Samsul sebesar 10 juta dalam jangka waktu 30 tahun. Uang itu tidak ditagih oleh Samsul, maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka Dea dibebaskan untuk membayar utangnya kepada Samsul. Selanjutnya, pencegahan daluarsa. Daluarsa
dapat tercegah apabila kenikmatan atas bendanya selama lebih dari satu tahun direbut dari tangan si berkuasa, baik yang merebut itu pemilik lama maupun yang merebut itu orang pihak ketiga. Pasal 1978 KUH Perdata. Misalnya, Samsul menyewa sebuah rumah di kawasan Kelapa Gading selama 6 bulan dan ia telah membayar uang sewa sebesar 3.600.000 dibayar di muka. Tetapi selang waktu 3 bulan, pemilik rumah tersebut ingin Samsul keluar dari rumah sewaan tersebut dan menggantikannya dengan penyewa yang baru. Di sini, Samsul masih mempunyai hak dan masih bisa menikmati rumah tersebut selama 3 bulan lagi. Dalam hal ini, jalan daluarsa dapat dicegah karena si penyewa masih mempunyai hak yang akan habis 3 bulan lagi. Si pemilik rumah tersebut tidak dapat mengusir Samsul begitu saja karena Samsul dan si pemilik rumah masih mempunyai suatu perjanjian yang harus dipenuhi selama 3 bulan ke depan. Selanjutnya, penangguhan daluarsa. Daluarsa tidak dapat berjalan terhadap seorang istri dalam sebuah pernikahan. Menurut pasal 1989 KUH Perdata menjelaskan bahwa apabila tuntutan si istri tidak akan dapat diteruskan, melainkan setelah ia memilih antara menerima atau melepaskan persatuan. Apabila si suami karena ia telah menjual benda pribadi istri, harus menanggung penjualan itu dan di dalam segala hal di mana tuntutan si istri akhirnya harus ditunjukkan kepada suaminya. Selanjutnya, studi kasus daluarsa. Studi kasus mengenai tenggang daluarsa penentuan dalam tindak pidana pemalsuan surat dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 825/PID/2014. Daluarsa penuntutan adalah lampau waktu atau lewatnya batas waktu untuk diajukan tuntutan pidananya. Ketentuan mengenai tentang dan awal tenggang daluarsa penuntutan diatur pada pasal 78 KUHP dan pasal 719 KUHP. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 825/PID/2014 telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang nomor 14/2014/PT dan memutus penuntutan tindak pidana pemalsuan surat belum daluarsa serta menyatakan terdakwa bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu. Hakim menentukan daluarsa penuntutan tindak pidana pemalsuan surat adalah 12 tahun sejak perbuatan diketahui oleh korban dengan menerapkan pasal 78 ayat 1 ke 3 KUHP dan pasal 78 dan pasal 79 KUHP dengan mempertimbangkan fakta hukum dan untuk mewujudkan keadilan. Berdasarkan hal tersebut, dipandang bahwa hakim telah menerapkan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya, yaitu mengesampingkan pasal 79 ke 1 KUHP dan telah melakukan penafsiran terhadap bunyi pasal yang telah jelas sehingga tidak dapat dibenarkan. Hakim yang memutus dengan pertimbangan fakta hukum dan untuk mewujudkan keadilan dipandang tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan hukum. Salah satunya yaitu tidak tercipta kepastian hukum sehingga tidak dapat dibenarkan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih.